Chapter 63. Terjebak pesona presdir dingin. Piar, Brook, Brak. Apapun bentuk benda di sekitarnya dilempar hingga berserakan. Banyak pecahan kaca yang bertebaran di lantai di setiap penjuru kamar Kayla. Ya, gadis itu kalap. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa Raihan telah memiliki wanitanya sendiri. Dan itu bukan dirinya. Padahal, kan, dirinya hanya pergi sekitar 3 tahun untuk membantu keluarganya mengurus perusahaan di Jerman. Sebelumnya, gadis itu sudah berjanji pada Reva akan kembali usai menyelesaikan perkara dan mengembangkan perusahaan. Ngesat. Apa bagusnya, sih, cewek itu? Teriak Kayla bagaikan orang kesurupan. Gue nggak terima. Raihan punya gue. Tante Reva udah kasih restu ke gue, jadi Raihan milik gue. Cuma milik Kayla. Tatapan Kayla mengarah pada refleksi dirinya di cermin. Sebelah sudut bibirnya tertarik ke atas, tersenyum sinis. Lo lihat aja, Agila sialan, lo bakalan dapat ganjarannya karena udah ngambil Raihan dari gue, gumam Kayla emosi. Hari telah berganti. Akhir pekan usai. Si kembar pun harus kembali ke dunia persekolahan mereka. Hari ini kalian mau diantar siapa, twins? Tanya Robert kala mereka tengah sarapan bersama. Kali ini personil yang hadir benar-benar lengkap. Ada Agila, Ellie, P.Us Alvin yang memberi kesan kekeluargaan lebih kental. Momi jawab si kembar bersemangat seraya menunjuk ke arah Agila. Drusyah. Akila yang sebelumnya tengah minum mendadak menyemburkan air di dalam mulutnya hingga mengenai Ellie yang duduk di sebelahnya. Jovan dan Jovin sontak menutup mulut, terkejut sekaligus menahan tawa. Oilah. Pekik Ellie geram. Lihat-lihat dong. Ah. Jadi basah, kan? Ia mengipas-ngipas pakaiannya yang terkena cipratan tak bermoral itu. Agila cuma bisa memamerkan senyum tak berdosanya. Iyalah jadi basah, ya kali jadi mermaid. Celetuknya semakin menambah kobaran api di hati Ellie. Aoilah. Teriak Ellie menggema. Agila refleks berlari menghindari kejaran Ellie. Kedua perempuan itu mengitari sofa hingga beberapa kali. Pokoknya saling kejar sampai Agila tertangkap atau salah satu kelelahan. Jovan dan Jovin tersenyum misterius. Bukannya berniat untuk melerai, keduanya malah bersorak di atas kursi makan. Tubuh bocah-bocah itu bergoyang ke kanan dan ke kiri. Kejar Momi, Auntie. Ayo. Auntie. Robert, Reva, Raihan, Jessie, dan Alvin cukup jadi pengamat setia. Kelimanya cuma bisa geleng-geleng melihat tingkah kekanakan keempat manusia itu. Jovan dan Jovin, sih, masih dibilang wajar. Kalau Agila dan Ellie itu, kurang cocok aja. Dasar nggak ingat umur. Udah, Oil, capek aku. Napas Ellie megap-megap. Gadis itu terkulai di ubin dingin dengan dada kembang kempis selepas berlari selama 16 menit. Agila tersenyum mengejek. Cih, gitu aja ngeluh, cibirnya. Ellie melotot. Ia sangat ingin membalas, tapi tenaganya udah terkuras duluan. Alhasil, gadis itu hanya bisa melayangkan sorot sinis kepada sang sahabat. Come on, twins. Kita go to school, seru Ayla antusias meraih tas milik si kembar yang tergeletak di sofa. Ayo, Momi. Sepanjang perjalanan, si kembar berteriak heboh. Lagi dan lagi,
Agila kebut-kebutan di jalanan walaupun jam masuk masih terbilang lama. Benar-benar bukan contoh yang baik. Jangan dicontoh, ya. Naik kendaraan itu cukup pelan-pelan, asalkan selamat sampai tujuan. Oke, pulangnya dijemput Grandma sama Grandpa aja, ya, pinta Agila sebelum kedua anaknya masuk ke pekarangan sekolah. Dahi Jovan berlipat-lipat, menandakan bahwa sang empunya tengah berpikir atau bingung. Kok gitu? Emang Momi mau kemana? Akila tersenyum lebar. Mau bobo, Ciangdi? Umah. Seketika tatapan si kembar berubah datar. Keduanya tidak menyangka dengan jawaban yang Agila lontarkan. Nada bicaranya itu, "Iho, lugu sekali. Lebih penting mana, tidur atau kami?" Tanya Jovin menuntut. "Ya jelas tidur, lah," jawab Agila cepat. Sedetik kemudian, wanita itu tergelak kencang ketika si kembar menyerang pinggangnya dengan gelitikan maut. Iya, ampun. Momi kalah. Kalian itu dunianya Momi, puas. Si kembar tersenyum lebar. Mata ungu keduanya berbinar-binar. Sekarang kalian masuk ke dalam. Yang semangat belajarnya, sambung Akila mengusap kepala si kembar lembut. Iya, Momi, jawab Jovan dan Jovin bersamaan. Usai mencium tangan Agila, keduanya berlari kecil memasuki pekarangan sekolah dengan tangan bergandengan. Walaupun Jovan dan Jovin memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda, itu tidak membuat mereka sering bertengkar. Seringkali kedua bocah itu bekerja sama di berbagai situasi. Agila selalu menanamkan sejak kecil kalau keluarga itu saling mendukung dan melengkapi, bukan mendominasi dan menjunjung status. Kalau yang ini diingat, ajaran Agila emang bikin hati berdendang. Selepas memastikan si kembar masuk, Agila masuk ke dalam mobil. Ia melajukan mobilnya hingga berbelok di pertigaan. Sayangnya, wanita itu tak sungguh-sungguh pergi. Lah memarkirkan mobilnya di daerah tak banyak orang, lanjut melompat ke atas gedung yang berada di seberang sekolah dan bersembunyi di sana. Sejak awal, Agila bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Insting kepolisiannya aktif dalam sekejap. Ada yang mengintai putra-putrinya dari kejauhan. Cih, mencari masalah dengan keluargaku. Aku jamin, kalian pasti dapat balasannya. Detik berganti menit. Menit berganti jam. Ayla menanti dari gedung seberang sekolah anak-anaknya, mengamati setiap adegan yang terpampang. Bahkan, hingga 2 jam berlalu, wanita itu masih bertahan di posisi. Bedanya, kali ini Agila ditemani dengan beberapa makanan sebagai penghilang kebosanan. Apa cuma perasaanku aja, iya? Gumam Agila mulai merasa ragu. Tak berselang lama, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang sekolah si kembar. Anak-anak sekolah yang tengah istirahat berteriak ketakutan kala orang-orang di dalam mobil keluar membawa pistol di tangan. Sesuai firasat Agila, orang-orang itu menculik si kembar. Jovan dan Jovin menyerahkan diri secara sukarela. Keduanya tidak mau jika guru ataupun teman-temannya terluka nantinya. Maka dari itu, ikut tanpa protes adalah solusi sementara terbaik. Cek. Nyulik? Kok, anak-anak? Kalau nantang, ya, langsung temuin aku, lah. Dumel Agila geleng-geleng. Ia berdiri dari duduknya, meraih semua sampah makanannya dan memasukkannya ke dalam tong sampah terdekat. Oke, sekarang waktunya main. Ruang Presdir, RH Group. Brak. Tuan muda. Ini gawat. Seru Alvin panik. Saking tidak sabarnya,
Lelaki itu langsung menerobos pintu ruang rapat, tidak mengindahkan tatapan aneh dari klien Raihan saat ini. Tuan kecil dan nona kecil diculik. Raihan bangkit dari duduknya, tangannya mengepal di atas meja, maniknya memancarkan kemarahan yang hebat. Apa? Liri Raihan geram. Alvin mengangguk, membenarkan informasi yang barusan ia lontarkan. Siapkan anggota The Revils terbaik kita sekarang juga. Aku akan bunuh mereka semua yang ingin melukai anak-anakku. Chapter 64. Dor. Seluruh siswa-siswi berlarian karena ketakutan. Ada 5 orang berpakaian hitam keluar dari sebuah mobil sambil menodongkan senjata api. Memangnya siapa yang tidak akan takut kalau situasinya seperti ini? Mungkin Twins saja yang tidak takut, ya. Kedua bocah itu terlihat tenang-tenang saja dari tadi, cenderung tidak peduli malah. Jovan dan Jovin tengah memakan permen lollipop sembari bermain ayunan. "Hei, kau, bocah!" seru salah satu pria menunjuk ke arah si kembar. Jovan dan Jovin menoleh dengan alis mengerut. "Iya, Paman, ada apa?" sahut mereka polos. Hal tersebut sontak menimbulkan senyum remeh. Pikir mereka, anak sekecil Jovan dan Jovin ini terlihat sangat polos. Pasti mudah ditipu bukan? Ayo cepat ikut kami. Perintah pria itu galak. Jovin menggeleng cepat. Momi bilang, kami nggak boleh ikut sama orang asing, Paman. Gimana dong? Pria itu berdecak. Kalimat bernada super lugu itu benar-benar membuat jiwa lain dalam dirinya bergejolak. Cepat ikut. Kalau tidak, aku akan menembak wanita itu. Ancamnya menodongkan pistol pada salah satu guru yang berdiri cukup jauh. Guru yang ditodong membeku di tempat. Tubuhnya lunglai, sulit digerakkan. Ia kalut memikirkan jika salah satu timah panas itu merasuk ke dalam tubuhnya. Pasti sangat sakit. Iya, Paman, kita ikut, kata Jovan pasrah. Lagian lebih baik seperti ini. Keduanya sama-sama tidak ingin jika ada pertumpahan darah di daerah berbau ilmu ini. Lantas, tanpa memberontak sama sekali, si kembar masuk ke dalam mobil. Mereka pun pergi dari sana menuju suatu lokasi. Sementara itu, sepeninggalan para penculik tadi, salah satu guru yang merupakan wali kelas Jovan dan Jovin segera menghubungi ayah si kembar. "Halo," sapa guru panik. "Maaf, Nona. Tuan muda kami sedang rep. Tuan, tolong." Agila memarkirkan mobilnya sedikit jauh dari posisi mobil penculik. Saat ini, dirinya tengah berada di tengah hutan. Di depan sana, ada sebuah bangunan kecil yang terbengkalai, kumuh dan hampir roboh, terakhir pun ada mobil para penculik tadi. "Hei, apa anakku ada di dalam?" "Luh, pasti Jovin gak betah tuh. Jika kalian mengira kalau Agila datang untuk menolong, maka buang jauh-jauh pemikiran itu. Agila datang hanya untuk menonton adegan seru, bukan membantu sang anak terbebas dari jeratan penculik. Dia ini memang ibu yang terlampau unik bin ajaib." Agila memanjat pohon dengan cepat, lalu duduk di salah satu dahan yang kokoh. Dari posisi itu, ia bisa melihat ke dalam bangunan melalui jendela kaca yang sedikit kusam. "Oke, kita lihat, apa bela diri anak-anakku meningkat atau enggak?" Heran, sih, sama Agila. Bukannya bantuin, malah santai-santai aja. Sementara itu, di dalam bangunan, Jovan dan Jovin duduk manis di hadapan para penjahat. Tidak seperti kebanyakan anak kecil, kedua bocah itu hanya diam, tidak merengek sama sekali.
Para penculik itu pun menjadi lebih tenang. Sebelumnya, mereka berpikir akan berurusan dengan bocah manja yang suka rewel. Percayalah, mengurus mereka itu perlu perjuangan keras. "Paman, mau main sama kita tidak?" tanya Jovin dengan aksen menggemaskan. Para pria itu berdecih. "Lebih baik kalian diam saja. Tidak usah banyak bicara," bentak salah satu pria. "Ish, Jovin, kan cuma mau ngajak main doang," sungut Jovin dengan bibir mengerucut. "Kami ini bukan anak kecil," balas pria 4. "Tapi, kan kalian culik anak kecil. Jadi, harus terima konsekuensinya dong. Kerja kok jadi penjahat? Nggak keren," sindir Jovan dengan lirikan sinis. "Heh, bocah. Tutup mulut kamu, iya," bentak pria satu mulai kehabisan sabar. Sebelah tangannya melayang, hendak menamparkan pipi Jovan. Sayangnya, belum berhasil menyentuh Jovan, tangan pria satu sudah lebih dulu terpental ke arah lain. Sontak kelimanya menatap ke satu arah dengan sorot tak percaya. Baru saja, Jovin menendang tangan pria satu dengan keras sampai si empunya terhuyung. "Jangan sentuh kakakku," ucap Jovin dingin. Aura yang gadis kecil itu keluarkan membangkitkan bulu kuduk. Aura yang rasanya sama persis seperti milik Agila. Benar-benar keturunan seorang Alzena Agila Jonesa. "Hei, kakakmu. Aku tidak menyentuh kakakmu, kok," bela pria satu merinding sembari melangkah mundur. Jovin menarik sebelah sudut bibirnya, tersenyum sinis. "Tapi, kalian udah menculik kami. Pasti Momi sama Dedi kami khawatir di rumah. Dan, Jovin tidak suka melihat Momi sama Dedi sedih. Apa kalian tahu itu? Hah?" Jovan memutar bola matanya jengah. Jovan yakin demi sekotak donat keju, Mominya pasti bodoh amat sama kami. Momi pasti lagi santai-santai aja sekarang. Tanpa menanti pergerakan apapun lagi, Jovin menerjang kelima pria tadi. Ia melompat ke atas, lanjut menendang salah satu pria hingga terpental ke belakang menubruk dinding. Jovan di posisi tidak diam saja. Menggunakan jam tangan ciptaannya, lelaki kecil itu mengendalikan sepatu Jovin agar adiknya itu bisa melayang di udara dan lebih leluasa menghajar para penculik. Kalau ada tablet Jovan, pasti lebih mudah. 10 menit, 20 menit, 23 menit, kelima pria tadi terkapar di tanah dalam kondisi tidak sadar, alias pingsan. Jovin tersenyum remeh menatap para penculiknya itu. Badan besar, tapi otot lemah. "Cemen," ejek Jovin. Jovin berbalik, lalu tersenyum lebar menatap Jovan. "Kakak, adek keren tidak?" tanyanya seraya memeluk tubuh Jovan yang sama kecilnya dengan dirinya. Jovan mengangguk heboh. "Adek kakak emang yang terhebat," pujinya tulus. Lengkungan di bibir Jovin kian melebar. Keduanya melompat-lompat bersama, merayakan kebebasan mereka. Udah kayak dikurung bertahun-tahun aja sampai dirayain segala. Brak. Jovin. Merasa dipanggil, si kembar menoleh. Keduanya tersenyum cerah melihat sang Dedi hadir dengan raut khawatir yang kentara. "Dedi!" seru Jovan dan Jovin bersamaan. Si kembar berlari memeluk Raihan yang sudah berlutut dan merentangkan tangan. Lelaki itu menghela napas lega karena kedua anaknya baik-baik saja, tidak ada lecet sama sekali. "Are you okay, son, Gir?" tanya Raihan memastikan. Jovan mengangguk. "Kami baik,
Dedi, jawabnya yang mengerti kekhawatiran Raihan. Raihan tersenyum. Lanjut mengecup kening putranya dan mencium pipi putrinya. Paras Raihan beralih menatap kumpulan pria yang tergeletak di tanah. Wajah kelimanya terhiasi banyak memar dan darah. Mereka kenapa, twins? Tanya Raihan ingin tahu. Jovin udah kalahkan mereka semua, Dedi, sahut Jovin bersemangat. Oh. Raihan manggut-manggut. 3 detik kemudian, sepasang mata lelaki itu membulat menyadari maksud ucapan putrinya. Kamu yang kalahin, Gir. Jovin mengangguk. Iya dong. Gimana? Keren, kan, Dedi? Raihan tersenyum paksa. Kemampuan apa yang kamu turunin sama anak kita, Agi?